Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nabila Intan Maharani, mahasiswi Politeknik STI Alan Jakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan hasil kerja saya guna memenuhi nilai UAS di mata kuliah Statistika Terapan dengan dosen pengampu Ibu Dian Indriani. Baik, akan saya mulai. Pertama-tama di sini ada kuesioner yang saya buat mengenai pengaruh kebiasaan belajar terhadap motivasi belajar siswa. Masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu nama, dan guna mengetahui apakah responden tersebut memiliki kebiasaan belajar. Lalu masuk ke pertanyaan seputar kebiasaan belajar X1, yaitu saya akan mempelajari materi yang akan diberikan dosen sehari sebelum materi tersebut dibahas. X2, saya akan mempelajari ulang materi yang telah diberikan dosen. X3, saya memiliki jadwal belajar mandiri di rumah dan melaksanakannya setiap hari. X4, saya membuat catatan atau ringkasan mengenai materi dengan tujuan untuk mengerti secara garis besarnya. X5, saya berkonsentrasi penuh saat belajar. X6, ketika ada tugas, saya akan menyelesaikannya sesegera mungkin. Masuk ke pertanyaan seputar motivasi belajar. Y1, saya memiliki hasrat dan keinginan untuk belajar untuk berhasil dalam setiap ujian. Y2, saya merasa belajar adalah sebuah kebutuhan. Y3, motivasi belajar saya salah satunya yaitu untuk mengejar cita-cita. Y4, saya akan lebih termotivasi belajar jika adanya penghargaan dari apa yang sudah saya capai. Y5, saya akan terpacu untuk belajar jika ada kegiatan menarik saat pembelajaran. Contoh, kuis, cerdas cermat, dan lain-lain. Y6, bergaul dengan teman yang motivasi belajarnya tinggi juga akan membuat saya termotivasi untuk belajar. Lalu jawaban dari pertanyaan tersebut ada pada data Excel sebagai berikut. Dengan keterangan pada penelitian ini saya menggunakan skala Likert dengan skala 1 bernilai sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu atau cukup setuju, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Dengan X sebagai pertanyaan variabel independen yaitu seputar kebiasaan belajar, dan Y adalah pertanyaan variabel dependen yaitu seputar pertanyaan motivasi belajar. Berikut jawaban yang saya terima dari responden. Kemudian lanjut ke SPSS. Kita klik variabel view. Lalu di sini kita isi dengan X1, X2, X3, X4, X5, X6, lalu total X, kemudian Y1, kita klik Y1, lalu Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, dan yang terakhir total Y. Kita ubah desimalnya menjadi 0.
Lalu di values kita masukkan 5 sebagai pernyataan sangat setuju, klik add, selanjutnya 4 setuju, 3 ragu, 2 tidak setuju, lalu yang terakhir 1 sangat tidak setuju. Lalu klik OK dan kita kopas. Kecuali di total X dan total Y. Maka di data view akan muncul seperti ini, dan kembali ke Excel untuk kita copy data yang ada. Kemudian kita paste di sini. Nah, seperti ini data yang sudah dikopas. Kemudian uji yang pertama adalah uji validitas. Kita klik analyze, lalu ke correlate dan pilih bivariate. Lalu semua di sini kita pindahkan. Di sini dipencet person to tail and flag significant correlation, kita klik OK. Nah, akan ada hasilnya di sini sampai dengan total Y. Kemudian kita lihat jumlah respondennya adalah 26, mencari DF-nya dengan dikurang 2 menjadi 24. Lalu ada significant levelnya 0,05 dan airtable-nya kita cari dari nilai DF dan significant level, yaitu ada di 0,3882. Maka keterangannya, jika percent correlation hasilnya kurang dari airtable atau 0,3882, maka data tersebut tidak valid. Dan dapat dilihat juga dengan significant level yang lebih dari 0,05, maka data tersebut tidak valid. Jadi akan kita lihat pada X1 data tersebut tidak valid karena kurang dari 0,3882. Pada X2 valid, X3 valid, X4 tidak valid, X5 valid, X6 valid, total X valid, lalu Y1 valid, Y2 valid, Y3 valid, Y4 valid, Y5 valid, Y6 valid, dan yang terakhir total Y tidak valid. Kemudian uji yang kedua adalah uji reliabilitas. Kita klik analyze, lalu ke
Cal, kemudian klik Reliability Analysis. Kita hanya memindahkan data yang valid, yaitu X2, X3, X5, X6, total X, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6. Kita klik OK, kemudian akan muncul hasilnya seperti ini. Dan kita lihat jika hasilnya kurang dari 0,06, maka instrumen dinyatakan tidak reliable. Akan kita lihat bahwa hasilnya itu 0,786, artinya lebih besar dari 0,06 dan dinyatakan reliable. Lanjut ke uji yang ketiga, kita akan menguji t-test paired sample. Kita akan klik Analyze, ke Compare Means, lalu pilih yang paired sample t-test. Kita klik, lalu variabel 1 kita isi dengan total X, lalu total Y. Maaf, ini kepencet tadi. Baik, seperti ini. Variabel 1 kita pencet total X, variabel 2 total Y. Lalu kita klik OK. Maka hasilnya akan ada seperti ini. Kita baca keterangannya. Dengan responden 26, DF-nya 24, signifikan levelnya 0,06. Kita akan mencari two-tailed test-nya, yaitu ada di 2,064. Dan akan kita lihat pada paired sample correlation, jika hasilnya kurang dari 0,06, maka terdapat pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Lalu, pada paired sample test, hasilnya kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata antara variabel independen dan variabel dependen. Jika dilihat dari hasilnya, pada paired sample correlation hasilnya 0,001, artinya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Kemudian pada paired sample t-test-nya hasilnya yaitu 0,000, yang artinya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan antara variabel independen dan variabel dependen. Kemudian dapat kita simpulkan ada 11 instrumen yang valid, yaitu X2, X3, X5, X6, total X, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, dan Y6. Lalu, semua instrumen yang diuji dinyatakan reliable. Kemudian, pada paired sample correlation, nilai signifikan dari kasus yang saya ambil adalah 0,001 atau kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Kemudian pada paired sample test, nilai signifikansi dari kasus saya adalah 0,000 atau
kurang dari 0,05, menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan atau berarti antara variabel independen dan variabel dependen. Sehingga dapat disimpulkan kebiasaan belajar membawa pengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila adanya kesalahan dalam mengerjakan atau kesalahan data. Mohon dibukakan pintu maafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.